Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Pinjol kembali membawa malapetaka. Baru-baru ini, 2 keluarga bunuh diri karena diduga terjerat pinjol. Ada yang makan racun tikus, ada yang gantung diri. Dan begitu banyak pinjol ilegal diblokir oleh pemerintah. Tapi sepertinya belum ada yang sampai proses pidana di mana pelakunya diseret ke pengadilan. Ada apa? Siapa yang bertanggung jawab atas hal ini? Belum lagi pinjol dipakai sebagai sumber dana untuk judol. Hanya per Oktober 2024, uang masyarakat untuk pinjaman sudah mencapai 75 triliun. Inilah Hot Room, jangan ada pinjol di antara kita. Di penghujung tahun 2024, pinjol kembali memakan korban jiwa. Kehadirannya yang dinantikan kini berubah menjadi ancaman bagi penggunanya. Selama tahun 2024 saja, sudah ada 4 kejadian bunuh diri yang pemicunya diduga karena terlilit pinjaman online atau pinjol. Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah menertibkan pinjol dengan ketat lantaran sudah sangat meresahkan masyarakat dan menelan korban jiwa. Bahkan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK harus mengubah nama pinjol menjadi pinjaman daring atau pindar untuk merubah persepsi negatif masyarakat. Namun apakah usaha OJK dengan mengubah nama pinjol menjadi pindar sudah cukup? Lalu apa yang harus dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan masalah pinjol yang telah merugikan masyarakat dan negara? Ekonomi bisa susah, masalah timbul tiap hari. Tapi jangan lupa tetap segarkan tubuhmu dengan minum kopi kesayangan Hotman, kopi luwak hitam premium. Lihat penampilan Hotman tiap hari segar. Karena apa? Kopi luwak hitam premium, aman di lambung. Ayo, satukan seleramu dengan Hotman Paris. Halo Bapak DPR. Ini gimana ini pinjol Pak? Kok makin merajalela, yang gagal DPR ngawasin OJK atau OJK yang gagal melaksanakan tugasnya? Siap Bung Hotman. Jadi menarik sekali memang. Saya terima kasih diundang hari ini tentang pinjol ini. Jadi siapa yang paling bertanggung jawab kira-kira? Kan begitu Bung Hotman? Ya benar. Begitu banyak pinjol ilegal, tapi saya belum melihat ada yang dibawa ke pidana. Padahal undang-undang kan bisa kenakan hukum penjara kan? Betul Bung Hotman. Jadi begini Bang Hotman, kita melihat yang pertama adalah siapa yang paling bertanggung jawab. Ini adalah penyelenggara pinjaman online yang ilegal, yang mereka sudah tega mengintimidasi, mematok bunga yang luar biasa kepada para korban-korban itu. Oke. Yang kedua adalah Komdigi. Siapa? Komdigi selaku wakil dari pemerintah. Ya. Kemudian di situ ada OJK juga yang harus ikut bertanggung jawab. Dan tentunya adalah APH, penegak hukum, kepolisian. Ya. Dan yang terakhir, kami juga ikut bertanggung jawab Bang Hotman sebagai DPR, sebagai pengawasan, bentuk pengawasan kita kepada para institusi yang kami sebut tadi. Jadi Anda setuju bahwa memang pengawasan kurang sehingga pinjol merajalela? Pengawasan sebetulnya itu punya keterbatasan Bang Hotman. Jadi pengawasan itu tetap sudah kita lakukan, tetapi seperti yang Bang Hotman sebut tadi, memang kami setuju, artinya ini belum ada solusi nyata bagaimana pinjol ini bisa membawa sesuatu hal yang baik kepada masyarakat. Kan OJK itu hanya blokir. Betul. Habis itu muncul lagi. Betul. Memang nggak ada cara lain. Kenapa nggak ditindak langsung dipertontonkan di sidang gitu, di sidang pidana? Jadi begini Bang Hotman, kami juga kemarin mungkin 2 minggu lalu kami di Gresik, Jawa Timur, kami melakukan sosialisasi dengan OJK. Kami lihat saat OJK ini berpaparan kepada masyarakat, banyak sekali masyarakat yang bercerita. Tapi OJK saya nilai, saya ngomong marah sama dia. OJK, Anda tidak bisa hanya terus-terusan berbicara tentang, oh kami buka call center. Bapak bisa adukan ke kantor kami, Bapak bisa hubungi 081 157 155. Kami sampai hafal ini Bang. Ya benar. Saya ngomong sama mereka. Masyarakat ini tidak butuh hanya lapor dan ditampung. Tapi masyarakat ini minta bagaimana solusi nyata.
Di sana ada Satgas Pasti juga, Bang Hotman, yang sudah dibentuk. Ada BI di dalamnya, ada kepolisian. Tapi ini tidak ada satu penyelesaian yang cukup kompleks. Artinya hanya mengambang. Jadi boleh nggak Bapak jawab bahwa berarti OJK yang gagal? Pimpinan OJK yang gagal bukan? Saya merasa kalau kita bilang gagal, kita tidak hanya bisa menyalahkan OJK. Atau tidak mau bekerja? Saya melihat OJK belum maksimal bekerja. Sama Satgasnya? Bersama dengan Satgas. Oke, Pak Agus. Ya. Ini gimana? Membuat masyarakat menderita. OJK tidak maksimum. Satgas tidak maksimum. Banyak orang bunuh diri. Gimana kebijakan publik di Indonesia ini, Pak? Kan suatu hal yang biasa kan. Ya. Bahwa di kita itu tidak pernah ada yang selesai. Tidak pernah ada yang selesai. Hal yang biasa. Ya, kita pandai membuat peraturan tapi tidak pandai menjalankannya. Itulah Indonesia. Menurut Bapak terutama hal ini siapa yang gagal? Apakah OJK atau Satgas atau kepolisian? Tentu pertama OJK. OJK yang gagal. Dia Perlu diganti nggak OJK-nya? Ya perlu bahas lagi sih dengan Presiden. Perlu dibahas lagi. Halo Pak Prabowo, ini OJK gimana nih? Udah banyak rakyatmu yang bunuh diri. Yang kedua APH, kan bertanggung jawab. Ya. Kenapa tidak bisa dibagikan? Dia punya kewenangan. Benar nggak bahwa banyak pinjol yang diblokir? Ya. Sementara undang-undang kan mengatakan ada sanksi pidana. Ya, betul. Tapi kita belum pernah melihat ada sidang pidana atas pinjol ilegal. Saya belum pernah lihat. Belum pernah lihat? Ya, itu kan berarti ada persoalan di aparat. Kalau Bung Hotman mau menyapu lantai, sapunya kotor, bersih tidak lantai itu. Itu saja. Jadi kalau kita menyapu sapunya kotor, apapun bentuknya, lantai ini jadi gimana nih? Harus dimulai dari yang Bapak lihat sekarang ini akibat pinjol ini sudah seberapa parah? Sudah sangat parah. Kita sudah bicara bertahun-tahun yang lalu. Ya. Saya bilang kan memang ada pinjol yang resmi oleh OJK. Ya. Tadi sudah disampaikan oleh Thorik. Tetapi yang jumlahnya banyak sekali itu yang tidak resmi. Nah dia bisa beroperasi tidak hanya di Indonesia, dia beroperasi ke luar negeri kan. Yang ada kan begitu. Nah tetapi memang untuk mencegah teknologinya Komdigi. Masalahnya kita itu pakai Google. Kalau kita kayak Cina punya sistem sendiri, kita mudah menghentikannya. Gimana taunya masyarakat mana Nggak bisa. pinjol legal dan ilegal? Kita tidak bisa menyerahkan pada masyarakat untuk memilih karena tidak ada. Nggak dari mana? Gimana caranya? Ini ilegal atau tidak ilegal? Nah itu tugas OJK. Nggak rakyat pada waktu Iya itu harus tahu, ada, nggak bisa tahu. Ya. Karena itu kan pakai sistem. Makanya itu karena kita sewa pakai Google ya selesai. Kalau kayak Cina dan sebagian Korea itu kan punya engine sendiri. Dia bisa stop semua. Nggak masuk. Kalau kita kan jebol. Dari dulu sudah kita katakan. Walau kita punya hacker-hacker sangat canggih di Republik ini. Tapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Jadi lagi-lagi OJK. Karena dia tugasnya mengawasi kan sistem keuangan. Bukan DPR, kan DPR. Ya, DPR sebagai pengawas dari OJK, eksekutif. Iya, pengawas OJK. Iya. Kenapa? Kalau OJK berubah kan pengawasnya yang nggak bekerja juga nih. Siap, Bung Hotman. Jadi kami kemarin dengan diskusi terakhir di lapangan memang saya melihat solusi-solusi yang diberikan oleh teman-teman dari OJK atau Satgas Pasti ini bukan solusi yang konkret. Ya. Artinya solusi yang konkret adalah begini, misal kami memberikan satu sudut pandang, Bang Hotman. Bisa nggak kalau kita ini hanya tangkap tutup, ini pasti mereka buka lagi. Kita lihat digital ini sekarang berkembang luar biasa. Benar. Tapi bagaimana kita bisa menghentikan ini melalui proses yang baik? Gimana? Hemat kami. Gimana menurut DPR? Hemat kami, Bang. Jadi kami kebetulan di Komisi 11 menaungi perbankan keuangan. Kita minta perbankan ini untuk melihat mereka harus tahu. Mereka harus bisa menjadikan dirinya sebagai pengganti dari pinjol itu, Bang. Maksudnya? Jadi pinjol ini kan memberikan satu kemudahan. Ketika orang ini mau pinjam duit, itu cukup dengan KTP. Ya. Kalau pinjol saja bisa, kenapa bank-bank kita Himbara ini tidak bisa? Oh begitu. Ketika nanti itu Himbara kita yang kelola, bisa bekerja sama dengan fintech, atau bank-bank kita ini nanti bisa membuat software digital yang sistem yang sama dengan yang fintech buat, otomatis pengawasan kita akan mudah. Terus sudah tanya belum ke Himbara atau ke Menek BUMN atau ke yang lebih tinggi lagi? Kami Kenapa belum tanya, Bang? Kami belum tanya karena kebetulan kami baru dilantik Oktober kemarin, Bang. Baru dilantik Oktober, jadi masih cukup alasan untuk belum salah gua gitu ya.
Siap, Bang. Jadi yang DPR dia memang keadaan makin parah atau tidak akibat pinjol ini? Ini udah makin parah, Bang. Ya. Tapi kalau solusi yang diberikan hanya tadi yang saya bilang, Bang, tangkap, kemudian tutup, kemudian masyarakat tetap bisa mengakses lagi dengan situs-situs baru lagi, aplikasi baru. Ini kapan selesainya? Jadi menurut kami, perbankan ini harus bisa menggantikan posisi daripada Jadi salah satu fintech solusi, sendiri. bank harus bisa menggantikan Keberadaan dari fintech ilegal yang merajalela di mana-mana ini, Bang. Baik itu resmi atau tidak resmi. Ketika perbankan ini hadir, Ya. negara hadir, otomatis satu, kita akan bisa meminimalisir itu, Bang. Kita akan bisa lebih mudah mengontrol itu. Jadi usulan dari DPR agar bank mengambil alih bisnis pinjol. Ketemu lagi di Hot Room. Siap.